Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Intai, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Kultur Islami. Sahabat Intai, setelah lama kita tidak bertemu, saya ingin mengajak sahabat Intai sekalian untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah kita peroleh selama kita hidup di dunia ini. Karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, rasa syukur kita sudah pantas dan bahkan wajib kita sampaikan, kita perlihatkan bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Selain itu, salawat serta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Intai, kita sebagai muslim yang hidup di Pulau Formosa ini, di negara Taiwan ini, boleh dikatakan sebagai kelompok manusia, kelompok orang-orang yang minoritas. Ya, kelompok-kelompok yang minoritas ini maksudnya adalah sekelompok orang yang hidup atau yang bertempat tinggal di suatu daerah atau kawasan atau katakanlah negara yang berbeda dengan kebanyakan orang yang ada di negara tersebut. Sebagaimana kita hidup di Taiwan ini sebagai muslim yang jumlah muslimnya di Taiwan ini sangat terbatas, dan sebagian besar juga muslim yang ada di Taiwan ini adalah pendatang, bukanlah penduduk asli. Dan kita dapat berasumsi, beranggapan bahwa muslim yang ada di Taiwan ini merupakan kaum yang minoritas, ya, yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebagai muslim yang minoritas di daerah yang kebanyakan bukan muslim ini, bagaimanakah cara kita untuk hidup, terutama dalam hal kita beragama? Bagaimanakah hukum-hukum atau tata cara semua peribadatan kita, semua amal-amal yang bisa kita lakukan sebagai penduduk yang minoritas di Taiwan ini? Sahabat Intai, kita tidak perlu khawatir hidup di negara yang kita sebagai orang yang minoritas. Sebagaimana juga Islam pertama kali datang di Makkah, penganut Islam yang pertama kali, muslim yang pertama kali ada di Makkah, itu juga jumlahnya minoritas, jumlahnya sedikit. Kita dapat melihat pada surat Al-Anfal ayat 26 ini, saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Makkah, dan kamu takut
orang-orang Makkah akan menculik kamu. Maka Allah memberikan kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Surat Al-Anfal ayat 26 ini memberikan motivasi kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir untuk hidup di negara yang kita sebagai minoritas muslim. Semua hukum yang berlaku bagi kaum muslimin juga berlaku bagi kita di sini. Tidak ada pengecualian. Hanya saja ada beberapa hal yang barangkali karena keterbatasan, karena keadaan yang membuat kita melakukan amal ibadah dengan tata cara yang khusus juga. Nah, hal ini diatur dalam fikih, ya, fikih yang kita gunakan, kita namakan fikih minoritas, yaitu fikih atau pendapat ulama yang kita bisa gunakan di negara-negara minoritas seperti di Taiwan ini. Nah, masalah-masalah fikih minoritas ini berkaitan bukan hanya pada masalah-masalah keagamaan saja. Permasalahan yang lebih luas, permasalahan ekonomi, budaya, sosial, termasuk politik juga diatur dalam fikih minoritas ini. Tetapi yang ingin saya ingatkan adalah walaupun kita sebagai kaum minoritas di Taiwan, tetapi kita tetap memiliki kewajiban untuk menjaga agama kita, untuk selalu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan kita berkesempatan banyak dan mendapat kesempatan yang baik untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini, atau memberikan hikmah, memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekeliling kita tentang bagaimana agama Islam. Sebagaimana Allah juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus ke atas dunia ini untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka di Taiwan ini kita dapat menganggap bahwa karena ini adalah bagian dari alam, maka kita juga punya kewajiban atau punya kesempatan untuk mensyiarkan agama Islam, memperlihatkan bagaimana Islam yang sebenarnya di Taiwan. Jadi saya mengimbau pada sahabat intai semua bahwa jangan merasa khawatir untuk hidup di negara minoritas non-muslim seperti di Taiwan ini. Kita bahkan memiliki kesempatan yang banyak untuk menjadi rahmatan lil alamin. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Billahi sabilil haq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.